selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 129. Ketika mendapatkan kabar dari Bima, Menik langsung menghubungi suaminya. Kevin masih dalam perjalanan menuju Rahasia Group, menggunakan headset untuk memudahkannya berbicara. Ya sayang, sahut Kevin dari ujung ponselnya. Tadi Bima menghubungiku. Dia mengundang kita untuk hadir dalam pembukaan kafenya. Jelas Menik dari ujung ponselnya. Sama halnya dengan Menik. Kevin juga kaget ketika mendengar adik iparnya membuat kafe. Wow, hebat banget Bima. Banyak juga uangnya. Ujar Kevin masih tetap menyetir. Dan Ziko hanya mendengarkan suara Kevin selama perjalanan. Ini bukan hanya usahanya, tapi usaha bersama antara langit dan pelangi. Penjelasan Menik membuat Kevin kaget. Aduh sayang, kenapa harus sama langit dan pelangi? Apa tidak ada teman yang lain? Kevin terlihat cemas. Mendengar nama langit dan pelangi disebut membuat Ziko penasaran tentang ulah saudara kembar itu. Kata Bima, langit dan pelangi yang menanamkan modalnya paling banyak. Aku tidak bisa melarang Bima. Kalau kafe belum berdiri, pasti sudah aku larang. Jadi bagaimana besok? Kevin diam dan menoleh ke bosnya yang hari ini duduk di sampingnya. Kevin tidak ingin beramat tamah dengan langit, tapi tidak mungkin dia menolak adik iparnya. Baiklah, besok kita datang, sahut Kevin. Kevin menutup panggilannya. Kenapa dengan si kembar? Tanya Ziko penasaran. Kevin menceritakan yang didengarnya dari Menik. Wow, hebat juga mereka berdua. Dengan cepat langsung akrab dengan si Bima. Hati-hati, jangan-jangan ini modus baru mereka untuk masuk dan merusak keluargaku melalui adikmu. Ujar Ziko mewanti-wanti. Di rumahnya, Zira sedang bermain dengan ketiga anaknya. Ponselnya berdering. Baby sister mengambilkan ponsel Zira. Dari siapa? Tanya Zira ke baby sister yang bernama Nia. Dari langit. Mendengar nama langit, Zira langsung berdiri dan mengambil ponselnya. Ya halo, sahut Zira. Zira, ini aku langit. Aku ingin mengundangmu dan Ziko untuk hadir dalam acara pembukaan kafeku. Jelas langit dari ujung ponselnya. Zira tidak berekspresi. Zira, jangan berpikiran aneh-aneh. Aku hanya ingin kita berdampingan seperti saudara pada umumnya. Tapi jika kamu meragukanku tidak apa-apa. Kafeku ada di Jalan XX. Langit langsung menutup panggilannya. Zira termenung dan memikirkan rencana apa yang sedang dijalankan langit. Sepertinya mereka tidak akan berani mencelakaiku lagi. Tato mereka dari tanganku. Jika terjadi sesuatu denganku, polisi tinggal mengangkat langit ke penjara. Gumam Zira memikirkan tawaran langit. Sebaiknya kamu berhati-hati, bisa jadi mereka menaruh racun di dalam minuman kamu. Ujar Ziko menakuti. Tuan, kenapa Anda malah menakuti saya? Gerutu Kevin. Syukurnya aku dan Zira tidak diundang, jadi kami aman. Ujar Ziko senang. Dan ponselnya berdering. Ibu negara telepon. Ujar Ziko dan menggeser ponselnya ke warna hijau. Ya sayang, sahut Ziko. Kita diundang langit untuk hadir dalam pembukaan kafenya. Ziko langsung menoleh ke asistennya. Kita? Kenapa harus kita? Ziko protes. Kamu kenapa? Ayan, tetuk Zira bingung. Iya Ayun, sahut Ziko singkat. Sayang, kenapa si langit mengundang kita? Kenapa bukan hanya si Kevin saja? Sesekali dia yang diteror kan keren. Ujar Ziko, dan Kevin langsung melirik bosnya. Apa Kevin diundang juga? Tanya Zira. Iya, dia diundang melalui Bima. Dan ini kafe mereka, jelas Ziko. Oh, seperti itu. Ya udah, kita datang saja besok. Jangan khawatirkan apapun. Pasukan Avengers siap beraksi jika ada yang berulah. Sahut Zira dan menutup panggilannya. Kevin tersenyum tipis. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Ziko. Pasti Tuan diundang juga, ya kan? Tebak Kevin. Iya. Kadang aku heran, kenapa aku harus selalu dekat sama kamu? Benar kata Zira. Kita memang tidak bisa dipisahkan. Kalau katanya kita mirip Upil dan Ingus, jelas Ziko. Kevin menunjukkan reaksi jijik. Siapa ingusnya? Tanya Kevin jijik. Kamu. Sahut Ziko singkat. Dan Tuan Upilnya? Ujar Kevin.
Oh tidak, aku bukan upilnya. Aku bulu hidung saja, sahut Ziko santai. Mobil telah sampai depan lobi gedung Rahasia Group. Kedua pria itu turun bersamaan, tapi Kevin memperlambat laju jalannya. Ziko menoleh ke asistennya. Kenapa kamu jalan macam siput? Ejek Ziko. Maaf tuan, saya tidak mau jadi ingus, jijik, sahut Kevin dan berjalan lebih dulu dari bosnya, meninggalkan Ziko yang bengong di lobi. Sore harinya, Ziko dan Kevin telah sampai di rumah masing-masing. Begitu melihat suaminya pulang, Meni langsung melihat tangan suaminya, berharap ada makanan kesukaannya yang dibawa suaminya. Kok nggak ada? Tanya Meni. Apanya? Tanya Kevin bingung. Makanan yang aku pengen, sahut Meni memelas. Oh iya, bubur ayam besok minta Bi Ijah masak ya. Dan untuk bubur Manado, Kevin diam. Dia belum tahu di mana mendapatkan bubur itu. Kok diam? Tanya Meni. Besok aku akan terbang ke Manado untuk mencari bubur keinginanmu, sahut Kevin. Ah kelamaan, aku mau makan bubur ayam sekarang, dan besok makan bubur Manado, dan besok... Kevin langsung memotong pembicaraan istrinya. Besok makan tahu kribo, dan besoknya nginjak semen basah, dan besoknya minum cat, sindir Kevin. Meni langsung merengut dan pergi meninggalkan suaminya. Dia ngambek. Duh ngambek lagi. Gerutu Kevin menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Kevin mendatangi istrinya yang ngambek dan sedang berada di ruang keluarga. Sayang, maaf. Aku tidak bermaksud mengejek. Aku hanya heran. Apa harus menginjak semen basah? Tanya Kevin. Tapi anak kita pengen, sahut Meni manja. Baiklah, daripada anakku ngence segentong, akan aku penuhi. Tapi minum cat enggak kan? Ya enggak lah, kamu ngada-ngada. Mana mungkin minum cat? Aku hanya ingin malam ini makan bubur ayam dan martabak. Besok beda lagi, jelas Meni. Baiklah, kalau itu bisa kita dapatkan dengan segera, sahut Kevin semangat untuk memenuhi keinginan anak dan istrinya. Keduanya keluar dari rumah bertepatan dengan Ziko dan Zira yang juga ingin keluar. Tuan, mau kemana malam-malam begini? Tanya Kevin yang menghampiri mobil bosnya. Kami mau kencan, udah lama tidak terlaksana. Kalian mau kemana? Tanya Ziko melihat Meni ada di dekat mobil suaminya. Saya mau memenuhi keinginan anak istri saya, sahut Kevin dan terdengar Zira. Meni mau makan apa malam ini? Timpal Zira ikut berbicara. Meni mau makan bubur ayam sama martabak, sahut Kevin. Ya udah gabung aja. Aku tahu di mana bubur ayam dan martabak yang enak, ajak Zira. Dan Ziko langsung melotot. Sayang, ini bukan kencan, tapi namanya demo. Sindir Ziko yang acara kencannya batal. Kevin dan Meni duduk di baris kedua, sedangkan Ziko dan Zira berada di baris pertama. Enak juga kalau ada nyetir seperti ini. Cibir Kevin ke bosnya yang telah beralih profesi jadi supir. Ziko membalikkan badannya. Wah, ini namanya asisten durhaka. Pindah, seru Ziko. Ya tuan, baru saja saya dan Meni mau menikmati jadi majikan, malah udah disuruh pindah. Gerutu Kevin. Udah nggak apa-apa, anggap saja Kevin lagi ngidam minta kamu yang nyetir, ujar Zira. Aku akan menjadi supir untuk kalian, tapi jangan bilang sama siapapun. Ini rahasia kita tahu, suruh Ziko ke Kevin. Aman tuan, paling tidak hanya seluruh investor yang tahu. Suruh Kevin lagi. Kamu? Ziko menuding asistennya. Stop! Dari belum nikah sampai sudah punya anak selalu saja berdebat. Kalian itu mirip. Kevin menyela ucapan Zira dengan cara mengangkat tangannya. Stop Nona. Ingus dan Upil tidak pernah bertengkar ataupun berdebat. Mereka keluar satu-satu, jelas Kevin, dan memberikan reaksi jijik dari semuanya. Meni langsung menimpuk suaminya dengan tas. Au, kenapa ditimpuk? Tanya Kevin bingung. Kamu jorok. Aku mau muntah nih. Gerutu Meni dan segera turun dari mobil, memuntahkan makanan yang dimakannya tadi. Makanya jangan asal bicara, udah tahu istri hamil, cibir Ziko. Kevin manyun dan membantu istrinya naik ke mobil. Ziko melajukan mobil menuju tempat makan yang dikatakan Zira, bubur ayam yang paling enak di kota itu. Mobil telah berhenti di depan warung bubur ayam. Rame, ujar Kevin singkat seraya melihat ke arah luar melalui jendela mobil. Di sini juaranya, dari pagi sampai malam selalu rame. Kadang aku bingung kapan masaknya, sahut Zira bingung.
Sayang, jangan pikirkan kapan masaknya. Yang aku heran, sejak kapan warung ini ada? Ujar Ziko bingung. Anda benar, Tuan. Selama saya datang ke tanah air, tidak pernah terdengar ada bubur legendaris. Yang ada lagu legendaris, sahut Kevin. Kebanyakan ngomong, mau makan tidak? Ajak Zira. Kedua pasangan suami istri itu keluar dari mobil bersamaan. Mereka mengambil tempat di depan, memilih makan dengan lesehan. Seorang pramusaji datang ke meja mereka. Pesan apa? Tanya seorang gadis belia. Bubur ayam 4, sahut Zira. Gadis itu menulis pesanan Zira. Ada lagi? Tanya gadis itu lagi. Ampelah 4 porsi dan minumnya, tanya Zira ke suaminya. Semuanya memilih teh manis. Gadis itu telah mencatat semua pesanan dan hendak pergi, tapi Menik memanggil gadis itu. Yang satu ayamnya dipisah, ujar Menik. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan segera berlalu. Tidak berapa lama pesanan mereka datang. Dari aromanya, semuanya tergugah untuk segera menikmati bubur ayam yang masih panas. Semuanya telah memasukkan sesendok ke dalam mulutnya. Hanya Menik yang masih menatap mangkuk buburnya. Sayang, kenapa? Bukannya kamu pengen makan bubur ayam? Tanya Kevin. Iya, tapi bukan seperti ini, gerutu Menik. Semuanya meletakkan sendoknya dan menatap ke arah Menik. Maksud kamu apa, Nik? Tanya Zira. Ayamnya, sahut Menik singkat. Iya, kenapa ayamnya? Apa kurang banyak? Tanya Zira. Menik menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Sayang, kamu tadi minta ayamnya dipisah. Sekarang udah dipisah. Apa masih salah? Tanya Kevin. Menik menganggukkan kepalanya. Di mana salahnya? Tanya Zira. Buburnya benar. Hanya saja ayamnya bukan yang ini, sahut Menik. Vin, mungkin Menik maunya ayam kampung, timpal Ziko. Menik menggelengkan kepalanya. Lalu apa sayang? Tanya Kevin penuh kelembutan. Aku mau ayam hidup. Mendengar penuturan Menik membuat semuanya membelalakkan matanya. Vin, apa Menik mau berdukun? Tanya Zira. Kevin hanya mengurutkan dahinya. Untuk memastikan lagi, Kevin mengajukan pertanyaan ke istrinya. Sayang, mau ayam yang hitam apa ayam putih? Tanya Kevin. Terserah, sahut Menik singkat. Ini bukan berdukun, tapi ternak, timpal Ziko yang mendapatkan tatapan tajam dari istrinya. Menik tidak usah malu, katakan apa mau kamu? Tanya Zira. Saya mau makan bubur saja, dan ada ayam di depan saya. Penjelasan Menik membuat semuanya bengong. Maksud kamu makan ditemani ayam gitu? Tanya Zira. Menik menganggukkan kepalanya. Zira dan Ziko tertawa terpingkal-pingkal. Tugasmu sungguh berat, Vin, ejek Ziko. Kevin menggaruk kepalanya. Sayang, ayamnya lagi tidur. Boleh diganti dengan ayam yang sudah matang? Tanya Kevin pelan. Nggak mau, aku mau ayam yang hidup. Ujar Menik kencang dan semua yang berada di warung menoleh ke arah mereka. Tuan, gimana nih? Tanya Kevin bingung. Ziko mengangkat tangannya menyerah. Udah, tanyakan sama pelayan tadi, mana tahu ada ayam di dapur, tita Zira. Tapi saya malu, sahut Kevin. Mau pilih anak kamu ngeces apa bawa ayam ke sini? Ujar Menik memberikan tawaran ke suaminya. Dengan perasaan malu, Kevin menemui pelayan warung dan mengatakan keinginannya untuk memenuhi ngidam istrinya. Para pelayan tertawa, dan Kevin beruntung ada ayam di kandang belakang. Dia keluar dari dalam warung dengan membawa ayam di tangannya. Semua pengunjung warung memperhatikannya. Nih ayamnya, ujar Kevin, menyerahkan di hadapan istrinya. Dengan lahap Menik menghabiskan semangkuk bubur dan tangannya mengelus ayam. Semoga anak kamu tidak seperti ayam, ejek Zira dengan gelak tawanya. Bersambung.